Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan hari ini menjadi berkah. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu mempraktikkan cara merawat buku dengan baik. 2. Siswa mampu mengenal pola bilangan. 3. Siswa mampu menunjukkan bacaan kegemaran anggota keluarga. 4. Siswa mampu mempraktikkan gerak mendorong tembok. 5. Siswa mampu membuat kreasi sampul buku dari bahan alam. Anak-anak, silakan kalian buka buku paket tema 1B halaman 96. Pembelajaran 3, ayo membaca. Deli senang membaca buku. Deli menjaga bukunya dengan baik. Deli membuka halaman buku dengan hati-hati. Nah, anak-anak, saat membuka halaman buku, kita harus lakukan dengan pelan-pelan atau hati-hati. Mulai dari halaman yang paling kanan dulu, kemudian ke kiri. Selain itu, saat membuka buku, kita tidak boleh menggunakan air liur atau menjilat jari kemudian untuk membuka buku, itu tidak baik. Selain dapat merusak atau mengotori buku, karena air liur juga mengandung kuman. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, jika belum selesai membaca, buku ditandai dengan pembatas buku. Buku tidak boleh halamannya dilipat karena dapat merusak buku. Kemudian setelah selesai membaca, buku disimpan kembali di rak buku agar buku terlihat rapi dan terawat dengan baik. Seperti itu ya anak-anak, cara merawat buku dengan baik. Sekarang kalian perhatikan di halaman 97, kita akan belajar berhitung bersama-sama. Deli merawat buku-bukunya dengan baik. Deli menyimpan buku-bukunya di rak agar tetap rapi. Coba perhatikan susunan buku Deli berikut. Banyak buku yang disusun membentuk pola bilangan. Apa sih yang dinamakan pola bilangan anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang teratur. Coba kita perhatikan gambar buku di bawah ini bersama-sama. Di sini ada buku bacaan kesukaannya Deli. Susunan bukunya ada 2, 3, 2, 3, 2, 3. Banyak buku membentuk pola bilangan. Nah, ini namanya pola bilangan anak-anak. 2, 3, 2, 3. Susunannya kan teratur dan berulang. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ini namanya pola bilangan. Sekarang coba perhatikan susunan benda-benda berikut. Lengkapilah pola yang kosong sesuai urutannya. Coba kita kerjakan sama-sama ya anak-anak. Di sini ada gambar daun dan ada apa ini namanya? Kumbang ya. Kumbangnya jumlahnya ada 1, 2, 1, 0, 1. Berarti yang di sini ada berapa kumbang harusnya? Iya, betul, ada 2 kumbang karena susunannya 1, 2, 1, 2, 1. Nah, di sini diisi 2 kumbang. Sekarang kalian gambar dulu sebisanya ya. Sudah selesai digambar anak-anak? Ada 2 kumbang ya di daunnya. Nah, kemudian kita lanjut soal di bawahnya. Di sini ada gambar kue. Kita hitung jumlah kuenya dulu. 1, 2, 3. Di sini ada 3 kue. 0, 1, 3. Di sini ada 2 kue. Kira-kira di sini ada angka berapa? 3, 0, 1, 3, 2. Setelah angka 3 berarti angka 2. Iya, betul. Di sini berarti ada 2 kue. Digambar dulu ya anak-anak. Sudah selesai digambar 2 kuenya anak-anak?
Sudah ya? Nah, gambar kue ini membentuk pola bilangan 3, 2, 1, 3, 2. Sudah paham ya kira-kira? Sekarang kita lanjut buka halaman 98. Ayo menulis. Keluarga Deli senang membaca. Di rumah Deli ada perpustakaan kecil. Ada bermacam-macam bacaan. Ada majalah anak, cerita bergambar, ensiklopedia, dan majalah. Tebalkan nama bacaan dalam kotak lalu bacalah. Sekarang kita tebali dulu ya anak-anak. Kita mulai dari buku sebelah sini, ada gambar kancilnya. Kita tebali. Tebali dulu ya. Sudah selesai ditebali semua anak-anak? Kita baca bersama-sama ya. Cerita bergambar, novel, majalah, ensiklopedia. Sudah bisa ya? Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari keluarga Deli pada halaman 99. Ayo bercerita. Jenis bacaan kegemaran keluarga Deli berbeda-beda. Ayo simak cerita Deli tentang bacaan kegemaran keluarga. Aku suka membaca. Aku suka membaca buku tentang hewan. Ayah dan ibu juga suka membaca. Ayah suka membaca koran, ibu suka membaca novel. Sedangkan adik belum bisa membaca. Adik suka melihat buku bergambar. Nah anak-anak, di keluarga Deli ini memiliki kegemaran membaca buku. Dan buku yang dibaca itu berbeda-beda kesukaannya. Kalau Deli suka membaca buku tentang hewan, ayahnya suka membaca koran, ibunya suka membaca novel, sedangkan adiknya belum bisa membaca. Oleh karena itu adiknya suka melihat buku-buku yang ada gambarnya. Nah sekarang jenis bacaan apa yang disukai keluargamu? Coba nanti kalian bisa tanyakan ayah, ibu, kakek, nenek, kira-kira kesukaan buku bacaan mereka apa ya? Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 100 ya anak-anak. Nomor 1. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara merawat buku yang benar. Anak-anak masih ingat ya cara merawat buku tadi apa saja? Iya, dibuka harus dengan hati-hati. Dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian tidak boleh melipat halaman buku. Dan buku harus ditandai dengan pembatas buku. Pintar. Di sini sudah ada 3 gambar. Kira-kira mana yang harus dicentang dan mana yang harus disilang. Gambar pertama kira-kira centang atau silang anak-anak? Iya betul dicentang karena menandai buku dengan pembatas buku. Gambar yang kedua centang atau silang? Iya betul disilang karena di sini gambarnya melipat halaman buku. Gambar yang ketiga centang atau silang? Iya betul dicentang karena membuka halaman buku dengan pelan-pelan dari kanan ke kiri. Sekarang soal nomor 2, lengkapilah kotak sesuai pola gambar atau pola bilangan yang sudah kita pelajari tadi. Kita hitung dulu, gambar apelnya ada berapa setiap kotak? Ada 1, 2, 3 apel, 1, 2 apel. Di sini kosong, kita hitung sebelahnya 1, 2, 3, 1, 2. Berarti polanya bagaimana? Polanya yaitu 1, 3, 2. Ini masih kosong 3, 2. Berarti depannya 3 berapa? Iya, 1 apel. Kita gambar di sini buah apelnya berjumlah 1 ya. Kita gambar dulu sebisanya saja gambarnya. Nah, 1 apel. Kita lanjut gambar mobil. Di sini setiap kotak ada jumlah mobil yang berbeda-beda. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3 mobil. 1, 2 mobil. Ada 1 mobil. Kita hitung 1, 2, 3. Di sini kosong. Polanya kita lihat 3, 2, 1. 3 setelah
3 tadi berapa? 3, 2. Iya, di sini digambar 2 mobil. Kita gambar dulu ya. Anak-anak sudah selesai menggambar 2 mobilnya. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga ya. Tebalkan nama jenis bacaan pada gambar. Ayo kita tebali bersama-sama. Jenis bacaannya yang pertama adalah koran dan yang kedua adalah majalah anak. Sekarang kita tebali dulu ya. Sudah kalian tebali semuanya anak-anak? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 halaman 101. Ayo peragakan. Ayah Tony ingin memindahkan rak buku. Tony ingin membantu ayah. Tony membantu ayah mendorong rak buku. Ayah Tony merasa terbantu. Ayah mengucapkan terima kasih kepada Tony. Nah anak-anak, perlu kalian ingat setelah kalian ditolong atau dibantu oleh orang lain, hendaknya kalian mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ingatkah kamu dengan gerakan mendorong? Iya, gerakan mendorong dapat melatih kekuatan tangan. Selain itu, gerakan mendorong juga termasuk salah satu contoh gerak non-lokomotor. Apa gerak non-lokomotor itu? Gerak non-lokomotor adalah gerak tanpa berpindah tempat. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang mari kita praktekkan bersama-sama gerak mendorong. Gerak mendorong tembok. Cara melakukannya yaitu yang pertama, posisi awal berdiri menghadap tembok. 2. Kaki kanan di depan dan agak ditekuk. 3. Kaki kiri di belakang dan diluruskan. 4. Tempelkan tangan di tembok. Dan 5. Jari-jari tangan terbuka dan doronglah tembok sekuat tenaga. Sekarang kita lanjutkan buka halaman 102. Ayo peragakan. Olahraga dapat menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan juga dapat dilakukan saat membaca dan menulis. Saat membaca, lakukanlah dengan cara yang benar. Berikut 2 gambar ini menunjukkan cara membaca yang benar. Gambar yang pertama yaitu jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Selain itu, saat membaca kalian juga harus memilih tempat yang terang atau cukup cahayanya. Sehingga apabila kalian membaca dengan jarak yang tepat akan membuat mata kalian tetap sehat dan tidak mudah sakit. Dan di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan cara membaca yang tidak baik. Ada yang membaca terlalu dekat, ada yang membaca sambil tiduran. Ini menunjukkan cara membaca yang tidak baik ya anak-anak. Membaca terlalu dekat dapat merusak mata. Sudah paham ya? Ayo berkreasi. Nina senang membaca majalah anak. Di majalah anak ada cerita bergambar. Cerita bergambar sungguh menarik. Membaca cerita bergambar menyenangkan. Nah, anak-anak, yang dinamakan dengan cerita bergambar yaitu cerita yang di dalamnya terdapat gambar yang menjelaskan cerita tersebut. Kalian juga bisa membuat buku cerita bergambar sendiri. Bahan dan alatnya apa saja Ustazah? Bahannya adalah siapkan kertas HVS, kertas karton, alat tulis, pensil warna, lem, daun, dan bunga kering. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama yaitu tulislah cerita di kertas HVS terlebih dahulu. Kemudian berilah gambar pada ceritamu lalu warnailah agar lebih menarik. Dan buatlah sampul buku ceritamu dari kertas karton. Apabila semua sudah selesai, hiaslah sampul depan buku ceritamu menggunakan daun dan bunga kering dengan cara menempelkannya, sehingga buku cerita bergambar kalian terlihat lebih indah dan lebih menarik. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang ayo kita kerjakan soal-soal yang terdapat pada halaman 104. Soal nomor 1, berilah tanda centang pada cara membaca yang tepat.
Berilah tanda silang pada cara membaca yang tidak tepat. Di sini sudah ada 3 gambar. Mari kita tentukan bersama mana yang centang dan mana yang silang ya anak-anak. Gambar pertama, silang atau centang? Iya, silang. Gambar yang kedua, centang atau silang? Betul sekali, centang. Gambar yang ketiga? Iya, benar, centang juga. Soal nomor 2. Pasangkan gambar dengan teks cerita yang sesuai. Di sini sudah ada gambarnya dan di sebelah sini ada teks ceritanya. Kita diminta untuk memasangkan. Gambar yang pertama, cuacanya cerah, aku mau membaca buku. Ini adalah cerita Nina dan Deli. Gambar yang pertama, Nina sedang membaca buku. Kira-kira teks cerita yang sesuai yang mana anak-anak? Iya, pintar. Yang bawah sendiri kita tarik garis menuju teks cerita yang paling bawah. Kemudian gambar yang kedua, hai Nina, bolehkah aku meminjam bukumu? Deli menyapa Nina untuk meminjam bukunya. Kira-kira yang mana pasangan teks ceritanya? Betul, yang atas sendiri. Gambar yang ketiga atau yang terakhir, boleh Deli, aku sudah selesai membacanya. Pasangan teks ceritanya yang mana? Benar, yang kedua. Seperti ini anak-anak, sudah paham semuanya ya? Tugas kalian silahkan kerjakan LKS latihan PB3 dan PB4 halaman 91 dan 94 poin A saja. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.